kita belajar tentang Yusuf. Yusuf lewatin glorious time. Yusuf adalah salah satu tokoh Alkitab yang benar-benar lewatin hidupnya sampai dia dari masuk penjara, dari macam-macam dibuang, sampai menjadi orang kedua setelah Firaun. Kita mulai bahas dari kita tadi baca dari Kejadian. Dari Kejadian tadi 45 ayat 1 mengatakan, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Jadi hari itu dia udah tidak tahan. Kalau kita baca dari ceritanya Yusuf, selama ini dia pengen nguji saudaranya. Apakah masih sejahat dulu? Sampai mau jual mereka dan jual mereka ke orang yang tidak dikenal. Adiknya sendiri dijual. Saya bisa bayangin Yusuf ya. Kalau dia dijual atau dibuang oleh orang tetangga. Enggak gitu sakit. Tapi dijual sama saudara tirinya. Bersama-sama hidup di satu rumah. Dengan ayah yang sama walaupun ibu yang berbeda. Itu sakitnya kalau kita dengan orang dekat. Kita digituin. Tapi setelah dia berhasil, datanglah ini saudara-saudaranya. Kalau kita tahu ceritanya, bagaimana dia pengen nguji. Ini saudaranya udah bertobat belum sih? Walaupun dia tuh tahan. Sampai akhirnya di sini dikatakan dia tidak tahan. Ya, bahwa ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya. Ya, sampai di ayat kedua dikatakan, setelah itu menangislah ia keras-keras. Sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dia ini kan udah orang hebat ya. Lah ini pegawai-pegawainya disuruh keluar dulu. Kalau mau nangis ya gak usah teriak-teriak gitu. Nangis kan namanya pejabat ya, masa nangis teriak-teriak gitu. Malah nanti orang-orang Mesir bingung ini kenapa pejabatnya nangis kayak begitu. Tapi saking gak tahan dia nahan seginian lama. Dia nangis gak tahan. Dia mau memperkenalkan pada saudaranya, aku ini Yusuf loh. Aku ini masih hidup. Ya, setelah itu di ayat ketiga dikatakan, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Ini lucu. Waktu dia nguji saudaranya, dia udah nanya, Bapak masih hidup gak? Bapakmu masih hidup gak? Di rumahmu ada siapa aja? Yang dia mau tanyakan waktu itu. Dia udah tahu bapaknya masih ada. Tapi saking nih, ini emosinya nih, mau bilang nih, ini aku nih Yusuf. Dia tanya lagi, masih hidupkah Bapak? Ini berarti hatinya, ini perasaannya, ini udah benar-benar, gimana kalau kita ngelihat saudara kita sudah sekian puluh tahun kita nahan, mendadak kita mau bilang, masih Bapak Kak, karena dia sudah kangen banget. Dia ini anak kesayangan bapaknya. Dia sudah kangen banget. Dia bilang masih hidupkah Bapak? Tapi setelah itu kita baca lagi. Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Saudaranya nyimpen rahasia gak di hadapan ayahnya? Simpen. Selama ini mereka gak berani ngomong. Kalau Yusuf itu dibuang dan dijual. Betul gak? Mereka nyimpen. Mendadak Yusuf yang muncul. Udah seperti ketiban. Apa gak tahu. Mereka itu gemetar. Takut gini nih. Waduh. Kalau dulu aku jual dia. Bisa-bisa saya hari ini masuk. Gak tahu dipentung hari kepala. Menurut mereka. Karena biasanya kalau orang yang pernah lakukan yang jahat. Pikir orang lain juga melakukan yang jahat buat dia. Jadi mereka itu gemetar banget. Ya. Mereka gemetar. Dan mereka itu tidak bisa jawab ya. Mereka takut. Lalu ayat 4 mengatakan. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu. Marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ayat 5 mengatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yang pertama. Kita belajar dari Yusuf. Ini gak ada sakit hati. Gak ada dendam. Sekalipun yang dikerjakan saudaranya sudah sangat keterlaluan.
Kalau bukan Tuhan yang menyertai Yusuf, Yusuf nggak tahu itu hari itu jadi apa. Tapi Tuhan selalu kalau kita baca, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Karena Yusuf seseorang yang takut akan Tuhan. Diganggu tante Potifar aja. Dia nggak bilang begini, ya udah deh, itu kan dia lagi masih muda. Dan tante Potifar pastinya seksi. Masa Potifar yang punya semua begini, masa punya istri gedut gitu kan enggak. Istrinya biar ada, pokoknya pasti seksi. Lah ini anak pasti 17 ya Yusuf. Pastinya bilang gini, ya udah asal jangan ngomong-ngomong ya. Bisa begitu kan, tapi enggak loh. Dia bilang enggak. Walaupun dia nolak tante Potifar, dia mesti masuk penjara. Tapi di penjara aja Tuhan menyertai dia. Itu enggak pernah ada trauma. Di Alkitab mengatakan Yusuf enggak pernah trauma. Yusuf adalah seseorang yang punya karakter. Ngerti, mudah mengampuni. Mudah mengampuni. Tidak terus bawa di perasaan. Melo-melo gak jelas. Bawa perasaan, galau. Atau marah. Setiap kali diinget. Yusuf enggak. Yusuf mau dengan perkara yang segitu besar. Dia mau mengampuni. Yang pertama itu karakter Yusuf. Yang kedua, dia selalu tangkap yang ilahi. Dia katakan, ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 6, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun. Dan tuan atas seluruh istananya. Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dia tahu banget kalau bukan saudaranya yang buang dia ke sumur dijual ke Potifar, dia gak akan jadi penguasa nomor 2. Itu jalannya itu harus lewat itu. Dan dia tahu walaupun kau mereka-reka yang jahat, Tuhan yang sudah membuat aku terlebih dahulu datang ke situ. Dalam hidup kita, kalau ada sesuatu yang terjadi, jangan pernah curiga sama Tuhan. Jangan pernah pikir Tuhan gak jawab kita. Jangan pernah pikir orang lain ditolong, aku tidak ditolong. Ingat, tidak ada satupun yang kejadian dalam hidup kita. Itu kebetulan. Roma 8 ayat 8 mengatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bukan kejelekan, kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Yang terpanggil sesuai rencananya. Oleh karena itu, hari-hari ini kalau kita tidak berbobot, kalau Yusuf tidak berbobot, dia mudah marah, dia dikit-dikit sedih, dia tidak bisa dipakai Tuhan. Tapi karena dia hatinya hati besar, hatinya itu tahu bahwa ini semua seizin Tuhan. Ngapain saya marah? Orang seizin Tuhan. Dan pastinya dia tahu kalau aku tidak lewatin ini, aku tidak kenal Potifar. Aku tidak akan sampai ke Firaun. Jadi hari ini salah satu tokoh yang kita belajar adalah Yusuf. Yusuf yang penuh pengampunan. Yusuf yang ngerti hidupnya ada dalam blueprintnya Tuhan. Kalau Tuhan sudah izinkan, biarlah kita jadi bintang film Allah yang mengikuti itu. Saya mau tambahkan sebuah cerita. Saya pernah dengar cerita seorang businessman itu di perang dunia ketiga. Dia baru bertobat. Begitu dia bertobat, dia ini businessman kontraktor. Dia punya toko juga kayak toko kayu gitu. Begitu dia bertobat, satu malam dia jalan-jalan di depan tokonya. Mau cari angin ceritanya. Tapi dia lihat ada 2 orang ngendus-ngendus gitu. Dua orang kok ngapain malam-malam? Barang dia lihat ternyata 2
dua orang ini sedang menyuri kayu di tokonya. Terus dia tanya Tuhan, saya ini mesti ngapain? Nangkep dia apa-apa? Tahu-tahu dia sudah apa? Ngikut ngambilin kayu masuk ke mobil pick up gitu. Jadi kayu-kayunya dibawa. Terus dia bilang dua pencuri ini, nih ada kayu yang lebih bagus di sana. Jadi dia ambil lagi kayu lebih bagus, dia masukin sampai penuh. Sampai udah penuh, kata dua pencuri ini gini, kamu pencuri ulung. Sampai tahu kayu yang mana yang lebih bagus. Dia bilang saya bukan pencuri. Loh, kamu kan bantuin kita curi. Nggak mungkin kamu bukan pencuri. Saya bukan pencuri. Terus jadi kamu siapa? Saya pemilik toko ini. Waduh, itu dua orang pada ketakutan. Aduh, saya bisa ditangkap polisi nih. Ini pemiliknya sendiri. Jangan takut, saya nggak lapor polisi. Tapi dengerin saya cerita dulu. Jadi dua orang ini cerita, dengerin dia cerita tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus selamatkan dia. Dia bilang kalau engkau mau selamat, kalau kamu pokoknya cerita-cerita sampai dua orang ini bertobat. Akhirnya kayunya gak jadi diambil. Betul gak karena bertobat? Jadilah pegawai dia. Sudah nih. Tapi ya orang ini tuh ada aja ujiannya. Waktu itu kan Hitler ituin Yahudi. Orang Yahudi ada pernah tahu-tahu masuk singgah ke rumah dia. Dia sembunyikan orang Yahudi. Ketahuan dia ditangkap, dijebloskan ke penjara. Orang bisnismen, orang kaya, makannya enak biasanya. Mendadak di penjara makannya seadanya. Dan sampai kurus. Satu hari di malam Natal. Pemimpin penjara bilang begini. Sini. Kamu lihat ini makanan yang lezat. Sudah lihat kata dia. Itu masakan istrimu. Yang enaknya luar biasa. Istrimu setiap 2 minggu sekali kirim masakan yang enak ini buat kamu. Tapi yang makan saya. Pemimpinnya bilang gitu, sekarang kamu lihat aja, habis ini kamu masuk. Apa yang dia ngomong? Silakan mencicipi masakan istri saya yang memang enak banget. Tuhan mengasihimu. Begitu ngomong Tuhan mengasihimu, pemimpinnya gak kuat. Udah masuk. Suruh masuk ke selnya lagi. Selesai. Karena dia tingkah lakunya bagus. Dia diloloskan, maksudnya dibebaskan lebih cepat. Waktu itu mau Natal. Dia ingat tempat di mana dia pernah dipenjarakan. Tapi sekarang dia udah mulai gemuk. Karena dia udah mulai lagi dengan kehidupan itu dan Tuhan sangat memberkati dia kembali. Terus dia datang ke kota itu, dia tanya. Kepala penjara yang dulu ada di situ sekarang ada di mana? Sudah pensiun. Oh, rumahnya di mana? Dia cari tahu. Dia pergi dengan istrinya dengan satu mobil, semua makanan, semua masakan istrinya yang enak. Dia datangin. Nah, kepala penjara ini udah gak kenal, orangnya udah gemuk. Sudah bagus lagi. Terus dia tanya, ada apa kenalan gitu. Iya katanya. Terus dia bilang, saya bawa makanan. Kamu gak kenal saya ya katanya. Enggak. Saya ini orang yang dulu di penjara, kamu pemimpinnya. Dan waktu itu kamu sangat menikmati masakan istri saya yang enak dan lezat. Kaget ini pemimpin. Kamu mau ngapain gitu. Karena udah macam tenang. Saya datang dengan istri saya mau makan dengan kamu dan istrimu. Tapi sebentar sebelum kita makan, bolehkah dengarkan cerita saya? Dia cerita lagi tentang Tuhan Yesus. Akhirnya orang ini nangis sengguk-sengguk dan bertobat. Saya baca itu, saya lihat gini. Ini ada orang hatinya sangat besar. Dia punya abundant mentality. Dia punya hati yang tahu semua kalau Tuhan izinkan. Aku tinggal ikutin. Kita bisa belajar hari ini. Salah satu untuk kita berbobot. Jangan simpan sakit hati. Jangan pernah simpan apapun yang mengotori hati kita. Ingat Tuhan kita mengatur segalanya.
biarkan dia pegang kendali hidup kita. Oke, sebelum saya nanti lanjutkan lagi, saya mau Bu Lisa lanjutkan dengan tokoh yang lain. Mari Bu Lisa. Shalom semua. Terima kasih buat kesempatannya untuk melayani di tempat ini. Sebentar ya. Buat mungkin yang belum kenal, saya memperkenalkan diri. Nama saya Lisa. Saya memang jarang muncul di peredaran, seringkali di belakang layar. Sebenarnya persis 1 tahun yang lalu, inilah mandat dari hambanya Petrus Agung Purnomo. Waktu kami nyampe di sini tahun lalu, sampai di sini tahun lalu, beliau ini ada ngomong gini, Lisa, mau sampai kapan kamu ada di belakang layar? Harusnya kamu adalah orang yang menulis buku tentang finance. Harusnya kamu menulis tentang kemuliaan Tuhan lewat hidupmu. Harusnya kamu ini mulai preaching di mana-mana. Saya itu cuman gini, Pak, seandainya boleh, saya bilang sama Pak Agung. Selamanya saya lebih bahagia ada di dapur, masakin beliau makan dan menyuguhkan beliau setiap kali ada momentum. Buat saya itulah sebuah pelayanan hidup saya. Sampai akhirnya sejujurnya di Philadelphia lah. Pak Petrus Agung ada di Hotel Westin waktu itu, ada sebuah kursi ditulis di tanda tangan semua presiden Amerika di situ. Saya masih ingat jelas. Terus beliau bilang, ingat baik-baik hari ini. Akhirnya saya masih pikir. Saya mungkin buat saudara kenal, saya ini walaupun saya memegang 12 perusahaan di Indonesia. Dan saya sebagai CEO, chairwoman di 12 perusahaan, tapi hampir tidak pernah muncul wajah. Kenapa? Karena saya sebenarnya memilih diri saya untuk full time. Daripada saya menjadi seorang businessman. Tapi tidak tahu bagaimana caranya Tuhan dalam 7 tahun ini menggiring saya untuk kembali ke bisnis. Akhirnya saya masuk ke dunia bisnis karena hati saya buat membiayai lawatan. Saudara, untuk punya hati untuk membiayai lawatan aja gak cukup. Ada karakter-karakter, ada kesepakatan antara pemimpin dengan anak buahnya, antara jemaat dengan gembalanya. Ada kesepakatan di dalam keluarga, ada banyak hal yang harusnya kita pelajari. Saya belajar banyak dari hambanya, saya belajar banyak dari Coach Iren. Coach Iren adalah orang yang pertama kali menemukan saya, istilahnya masa itu, maaf kata nih, mungkin saya ini seperti anjing buduk. Jadi mungkin orang lihat saya juga geli dan mengerikan. Itu masa-masa di mana hidup saya diproses dengan sangat mengerikan sama Tuhan. Tapi saya melewati satu masa demi satu masa yang berkata tentang jalan bersama-sama melalui didikan Tuhan. Itu akan mencapai sebuah tujuan. Yang saya mau sharing saudara hari ini adalah perjalanan bersama-sama. Saudara-saudara di Philadelphia, saudara menjadi jemaat di gereja ini bersama dengan gembalanya Pak Lukas. Ada sebuah perjalanan iman, perjalanan kesepakatan, perjalanan bersama. Jangan hanya sebagai jemaat yang duduk dan mendengarkan firman hari Minggu pulang dan selesai. Saudara berjalan dengan sepakat dengan pemimpin saudara, berjalan dengan sepakat dengan gembala saudara. Percayalah menghasilkan yang ajaib. Menghasilkan yang ajaib. Saya berjalan dengan Coach Iren bersama-sama sekian tahun. Mungkin kita berjalan bersama 14 tahun ya Coach. 14 tahun dengan Coach Iren. Menghasilkan hari ini. Walaupun saya bilang gini, Tuhan saya ini gak pernah terpikirkan apa yang Tuhan hari-hari ini bukakan. Di dalam perjalanan hari-hari ini. Saudara, waktu itu seperti hidup saya ini seperti saya hidup dengan Naomi. Antara Ruth dengan Naomi. Antara saya ini Ruth dengan hambanya. Saya
Saya lihat ada satu masa yang namanya dalam hidup saya yang namanya kelaparan. Dalam hidup namanya padang gurun. Saya lihat hidup saya benar-benar hidup dalam istilahnya kemiskinan dan benar-benar banyak utang saudara. Bukan saya berhutang karena saya mau hutang. Tapi saya ditipu oleh karyawan saya dihabisin dengan begitu rupa, dengan kepolosan dan kebodohan. Sampai satu momen dengan tanpa hikmat saya mengatur usaha. Sampai satu momen saya sampai nanya sama Ibu Iin Cepto. Saya tanya gini, bedanya tulus sama bego itu apa? Saya ini nanya, Bu, bedanya tulus sama bego itu apa ya Bu? Gitu. Saya saking saya pressure di dalam didikan Tuhan, tapi saya lihat gini, rasanya saya ini tulus di dalam berbisnis. Rasanya saya ini tulus untuk di dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Kok saya cuma menghasilkannya yang habis, ujungnya saya banyak utang dan dikejar-kejar orang. Saudara, masa itu seperti masanya Naomi. Kalau saudara baca di kitab Rut, saya singkat sebagian saya ceritakan kepada saudara. Masa itu Rut berjalan dengan Naomi. Masa itu Naomi habis, suaminya habis. Meninggal, anak-anaknya 2. Mahlon dan Kilion juga habis dan meninggal. Akhirnya Naomi di dalam kesengsaraannya Naomi bilang gini, udahlah. Saya balik aja ke kampung halaman saya ke Bethlehem. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Terus Naomi panggil kedua mantunya, Orpa dan Rut. Dia bilang sama mantunya, di dalam hidupku aku udah gak punya anak. Anak-anakku 2 laki-laki sudah meninggal semua. Aku gak punya anak lagi, bahkan kalau sampai Naomi menikah lagi, juga gak mungkin anaknya ditunggu sampai dewasa terus kawinin Rut dan Orpa lagi. Aku udah gak punya lagi apa-apa yang bisa engkau harapkan. Pergilah, pergi pulang ke kampungmu, pulang ke rumah bapakmu. Naomi ngomong gitu sama Rut dan Orpa. Ada 2 sikap reaksi orang. 2 sikap reaksi orang ini menentukan saudara memasuki masa glorious time, masa the new era dan the new season di tahun 2017. 2 reaksi dan 2 karakter orang ini berbeda saudara. Ada satu yang namanya Orpa, reaksinya adalah gini. Dia cuma lihat wajah mertuanya, ini bayangan saya ya. Ya memang miskin sih, ya gak punya harapan lagi juga. Ngapain saya ikut Naomi? Ini reaksi Orpa. Dan Orpa ikutin model-model orang biasa. Ya udahlah ini orang gak bisa diikutin lah, percuma. Juga gak ada, tidak bisa diharapkan. Dan orang yang model Orpa hanya ikut manusianya. Dia cuma lihat Naomi-nya. Dia lihat keadaan yang menghinggap seluruh dalam hidup Naomi. Tapi ada karakter yang lain. Karakter Rut. Karakter Rut berkata yang berbeda. Karakter Rut berkata yang berbeda. Saudara, mari kita buka firman. Saya lompat ya, Rut 1 ayat 16. Oke, Rut 1 ayat 16. Saya bacakan dari yang 15 dulu ya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, kesitulah juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Saya ulang ya, lihat reaksi orang yang berkarakter Rut. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Saudara, Rut punya kacamata yang berbeda menurut saya. Dia adalah orang Moab, dia bukan bangsa Israel. Rut tidak kenal Tuhan Allah.
Jehovah yang kita sembah. Rut itu orang Moab. Orang Moab itu garis keturunannya dari Ismail. Ya, orang yang tidak tahu siapa asal usulnya. Tapi waktu Rut menikah dan menjadi mantunya Naomi, saya sangat percaya bahwa Rut adalah orang yang melihat siapa Tuhannya Naomi. Siapa Tuhannya saudara. Siapa Tuhannya dari Tuhannya Coach Iren. Siapa Tuhannya dari Tuhannya Petrus Agung Purnomo. Siapa Tuhannya dan Tuhannya dari Pak Lukas. Pemimpin dan gembala di gereja ini. Saudara lihat dan jangan ikut manusianya aja. Tapi lihat Tuhan Allah yang beliau-beliau ini sembah. Lihat dari kehidupan beliau-beliau ini. Lihat dari bagaimana caranya mereka hidup di dalam pujian penyembahan. Lihat bagaimana mereka menyembah Tuhan. Lihat bagaimana mereka mendidik. Lihat bagaimana mereka berjalan dengan Tuhan Allah yang hidup. Seperti Rut melihat Naomi. Saya percaya waktu itu saya juga tidak kenal Tuhan Allah Jehovah yang saya sembah. Saya cuma tahu namanya Yesus Kristus Tuhan. Tapi saya tidak kenal siapa itu Yesus. Saya cuma tahu bahwa dia juru selamat, tapi lewat hidupnya hamba-hambanya ini. Saya belajar melihat bahwa Allah Jehovah yang mereka sembah ini adalah Tuhan Allah yang sangat luar biasa. Itu yang membuat Rut memutuskan untuk aku ikut. Kenapa? Karena dia pasti berjumpa dengan Allah Jehovah yang disembah sama Naomi. Walaupun dia tahu Naomi tidak bisa memberikan apapun. Walaupun Naomi mungkin cuma ngajari pelayanan karakter. Tapi Naomi menghasilkan roh takut akan Tuhan dalam hidupnya Rut. Rut menjadi orang yang tahu bahwa bukan Naomi yang diikuti. Tapi dikatakan apa? Bangsa ini adalah bangsa yang dicintai oleh Tuhan Allah Jehovah. Bangsa ini yang punya perjanjian dengan Allah Jehovah. Bangsa ini punya spirit yang berbeda. Keturunan orang ini akan menghasilkan yang ajaib. Yang dilihat Rut itu saudara. Saudara gak akan ikut orang. Kalau orang itu tidak menghasilkan buah roh, benar? Saudara jangan pernah ikut pemimpin hanya lihat manusia, saudara akan kecewa. Tapi kalau saudara belajar dari gembala saudara, bagaimana beliau menghamba kepada Tuhan, bagaimana beliau mengatur gereja, bagaimana beliau berkhotbah, bagaimana beliau mengalami firman-Nya di dalam dirinya. Maka roh Tuhan yang ada di dalam hidup pemimpin saudara akan hidup dalam hidup saudara. Itu yang membuat Rut menjadi manusia yang berbeda. Orpa bisa memilih pulang dan dia kembali menjadi orang Moab. Dan dia tidak mengalami apapun. Dan hidupnya tidak ada ceritanya lagi. Benar? Tapi Rut, kalau saudara baca nanti. Rut adalah orang yang dia bilang apa? Allahmu lah Allahku. Berarti Rut sangat mengenal Tuhan Allah Jehovah yang Naomi sembah. Dia tahu bahwa Naomi gak punya apa-apa. Tapi dia bilang gini. Aku sepakat berjalan dengan pemimpinku. Aku sepakat berjalan dengan tuanku. Aku sepakat berjalan bersama-sama. Saudara, kata sepakat ini menghasilkan sesuatu yang powerful. Sesuatu yang sangat ajaib. Saudara, kalau saudara didoakan oleh pemimpin saudara. Kalau saudara didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Saudara, cukup saudara sepakat. Saudara akan menghasilkan yang ajaib. Saudara, dalam hidup saya ingat masa-masa itu. Dalam keadaan saya banyak utang. Dalam keadaan saya ini punya duit ke gereja. Kalau kebaktian di JKI Semarang, saya tinggal di Jakarta. Saya mengalami masa-masa yang gila banget cari Tuhan. Saya itu drive karena gak punya uang buat naik pesawat terbang. Buat tiket pesawat terbang ke Semarang. Saya sama Sugi itu drive. Naik mobil setiap minggu. Jumat malam kami drive buat kebaktian, Sabtu sore, Minggu pagi dan Minggu sore dan Minggu malam kami pulang ke Jakarta. Dan perjalanan itu 18 jam setiap minggu. Selama 3 tahun saya perjalanan. Saya ngejar apa? Saya kejar firman Tuhan. Saya kejar Tuhan Allah yang hidup. Saya kejar yang namanya kehidupan, the living water itu apa. Sampai satu momen saya ingat.
Tiap kali ada hamba-hamba Tuhan besar, Charles Niman, Pastor John Avancini dan sebagainya. Masa-masa itu saudara, saya kejar. Saya kejar orang-orang yang mengenal Tuhan Allah yang hidup. Seperti Ruth mengejar Naomi. Waktu didoain, dinubuatin. 1 hari kamu akan jadi milioner. Dalam hati di kantong gini, duit saya cuma punya 10.000 ini. Saya cuma kata amin Tuhan. Sama kayak saudara duduk di situ dan saya jalan dan saya kembali ke kursi. Duit di kantong tetap 10.000 saudara. Tidak langsung jadi 10.000 dolar, no. Begitu nyampe di kursi tetap 10.000 rupiah. Saya berjalan. Waktu ketemu lagi. Ke 1 hari kamu akan menjadi seorang ini dinubuatin. Terus saya cuma berkata, ya amin. Saya membulatkan tekad. Tapi amin tidak tinggal amin. Dan pengurapan bukan cuma hanya pengurapan. Tapi saudara harus move. Dari dinubuatkan saudara harus bergerak. Saudara harus mengambil sebuah langkah. Saudara harus berjalan. Seperti dikatakan firman berikutnya. Bahwa Ruth kemudian berkemas-kemas. Waktu dia berkata, Tuhan Allahmu lah Allahku. Bangsamu lah bangsaku. Mari Naomi, aku ikut. Saya kalau diomongin Bu Iren gini. Dulu ambil manambun pagi. Setiap hari waktu gak punya uang. Ingat ya, ngambil manambun pagi. Seperti waktu di padang gurun bangsa Israel ngambil manambun pagi. Pagi-pagi saya sampai keluar pintu saudara. Keluar pintu jam 4 pagi rumah saya ini klasteran. Nggak ada pagar. Jadi kalau buka pintu tetangga juga langsung lihat-lihatan sama kita. Rumah saya waktu itu cuma tipe 72. Jadi yang isinya 2 kamar doang. Buka pintu langsung lihat kanan kiri tapi saya udah gak peduli. Saya ikutin apa kata coach. Ambil manambun pagi saya pungutin tuh. Nggak kelihatan bapaunya, nggak kelihatan mananya. Saya pungutin, saya ambil Tuhan manambun pagi pakai doa. Seorang pikir saya ini rada-rada gitu ya. Tapi saya berjalan dengan iman saudara. Setiap kali saya ambil apakah langsung dapat? No. Saya mengerjakan itu lama-lama saya gini. Saya 1 hari sampai diajakin Coach Iren tidur sekamar berdua. Ternyata Coach Iren gayanya bukan keluar pintu rumah. Coach Iren cuma duduk di ranjang, angkat terus dia bilang, Tuhan aku ambil manambun pagi. Terus saya lihat gini, lah setiap jam 4 kenapa ngambil manambun paginya duduk. Saya sampai keluar rumah, saudara. Saya lebih extra mile dari Naomi-nya saya istilahnya. Itu perjalanan dan saya jalanin. Saya lihat yang namanya hari-hari yang momen-momen saya membutuhkan uang. Kalau ditagih 30 juta, saya bilang gini, Tuhan hari ini aku ambil 30 juta. Saya ambil. Tuhan aku ambil 500 ribu, saya ambil. Sesuai dengan kebutuhan saudara. Sesuai dengan kebutuhan. Saya lompat di ayat yang ke-18. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Jadi Ruth itu akhirnya gini, ya udah ikut saya. Ya udah ikut saya. Saudara, saya lompat ke ayat 22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth. Pulanglah perempuan Moab itu menantunya dan turut pulang dari daerah Moab. Sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Saudara, dikatakan apa? Mereka setelah berkemas-kemas dan akhirnya Naomi udah gak ngomong apa-apa lagi, mereka berjalan pulang. Mereka berjalan pulang menuju kemana? Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Artinya adalah rumah tempat tinggal yang akan menghasilkan berkat. Saudara berjalan bersama-sama dengan sepakat. Saudara kalau didoain, dinubuatin oleh siapapun. Saudara bukan hanya mengaminkan dengan bulat dan sepakat. Tapi saudara mulai melangkah. Waktu saudara mulai melangkah, saudara. Iman yang tadi saudara bilang bahwa Allah mula Allahku, Tuhan mula Tuhanku. Iman itu yang akan membawa saudara step in, masuk di masa musim menuai jelai. Kalau saudara masuk di dalam titik-titik yang paling rendah dalam hidup saudara, saudara cukup datang kepada pemimpin saudara dan berdoa. Dan tapi setelah berdoa, mulai move. Saya bukan orang yang pintar, cerdas saudara, tidak. Saya kemarin cerita bahwa saya ngalami yang namanya hilang ingatan dari titik itu ke belakang. Yang namanya sekolah, sisa sekolah gak ada, sama sekali gak ada. Saya benar-benar merangkak di hadapan Tuhan. Saya benar-benar belajar totali.
Saya benar-benar belajar mengejar firman-Nya. Di dalam bisnis, sejujurnya setiap kali saya meeting dengan banyak orang, sampai bahasa Inggris saya pun hilang saudara. Terdelete dengan baik. Terdelete dengan baik, sejujurnya. Bahkan saya ini kalau nyusun kosakata sejujurnya, kalau bukan dalam pengurapan Tuhan itu bisa skip. Jadi ada bahasa-bahasa yang tiba-tiba ngeblank. Saudara, itu hidup saya. Saya cuman kalau setiap kali saya duduk di kantor, saya lihat semua karyawan, saya membawahi 3.000 karyawan saudara di Indonesia. Kalau saya lihat sedang mereka bekerja, saya lihat dari kita punya perusahaan pertanian, kami punya perusahaan kosmetik, kami punya perusahaan, kami punya sekolah dan sebagainya. Saudara, apa yang Tuhan percayakan seringkali saya cuma berdiri ngelihat gini. Tuhan, ajaibnya Engkau. Seringkali kalau lagi meeting saya dengerin mereka ngomong dan mereka ngomong, saya cuma sambil tanya sama Tuhan. Saudara, muasal dari semuanya ini apa? Sebenarnya dari kata sepakat, saudara. Seringkali saya melayani beliau hambanya. Saya melayani Pak Petrus Agung dalam keadaan beliau sedang makan dan cerita. Saya misalnya Pak Lukas lagi ngobrol sama Pak Petrus Agung aja duduk, saya dengerin pembicaraan mereka. Bukan nguping saudara, bukan. Tapi saya tahu itu ada bobot firman yang akan menjadi rema dalam hidup saya. Dan rema itulah yang membuat saya step in masuk di dalam masa musim menuai jelai. Kenapa? Karena firman itu adalah ya dan amin. Dan saudara, itu yang akan membuat saudara mampu dan bergerak seperti yang Tuhan mau. Saudara, saya mulai bergerak dan mulai dengan bisnis itu sebenarnya mulai dari apa? Mulai dari mimpi saudara. Kalau setiap kali Tuhan bilang gini, dalam keadaan mimpi saya ingat kamu harus bikin usaha kosmetik jualan begini. Saya mulai step in-nya apa? Belajar saudara. Saya nggak punya background kosmetik. Kalau boleh tanya sama Ibu Iren, ketemu saya 14 tahun yang lalu ya. Pokoknya selama 3 tahun saya ini nggak serapi ini saudara. Mungkin saya nggak diterima sama Pak Lukas untuk berdiri di sini. Kenapa? Saya itu pakai kaos polo, pakai celana jeans, muka nggak pernah make up, rambut cuman diikat, dicepol aja pakai jepitan. Dan itulah kami. Dan baju t-shirt saya polo, itu cuman beda color saudara. Merah, putih, kuning, hijau, nggak ada yang lain. Kenapa? Memang gak pernah beli baju. Memang juga gak punya duit buat beli baju. Ya bajunya cuma itu aja. Sejujurnya saya lewatin masa-masa itu. Saudara, apa yang membuat saya step in masuk di masa musim menuai jelai? Saya dengarkan firman setiap hamba Tuhan siapapun yang ngomong. Dan saya pulang kemudian saya kunyah. Itu di roh. Dan saya mulai sepakat dengan pemimpin-pemimpin dan hamba-hamba Tuhan yang khotbah. Saya ingat waktu itu Pak Petrus Hadi khotbah tentang Yesaya 60. Saya mulai kunyah apa sih itu Yesaya 60. Dan saya perkatakan itu 10 tahun. Saya ingat khotbahnya Pak Lukas waktu di Mahanaim. Saya masih ingat tentang mailing. Saya ingat banget. Imagine, saya ingat banget. Ya, ketahuan deh khotbahnya apa. Tapi sampai hari ini saya masih ingat itu khotbah berapa tahun, 4 tahun lalu mungkin ya Pak. Masih ingat. Saudara, kalau semua yang berurusan dengan Tuhan, ini otak nyamber. Dan yang di hati itu nyambung saudara. Tapi boleh tanya anak buah saya. Kalau meeting yang tidak ada Tuhannya. Dia ngomong apa panjang lebar. Aku cuma colek-colek. Dia ngomong apa sih gue gak ngerti. Aneh saudara. Tapi itu Tuhan dan saya tahu bahwa saya butuh Tuhan lebih dari apapun. Sama seperti Ruth. Ruth bilang bahwa Tuhanmulah Tuhanku. Dia gak bisa apa-apa. Itu yang membuat Ruth itu benar-benar sungguh tahu diri. Kemudian apa yang kita masuk ke firman yang berikutnya. Di pasal yang berikutnya. Dikatakan di ayat kedua. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi. Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya. Pergilah anakku. Saudara, saya memulai hidup saya dibawa Tuhan naik bukan dari bisnis saudara, sesungguhnya bukan. Saya memulai hidup saya dibawa Tuhan naik itu melalui pelayanan. Pelayanan yang mungkin orang gak mau. Karena berapa? Bukan pelayanan mimbar saudara. Bukan pelayanan singer. Saya juga gak bisa jadi WL. Suara ngepas. Ya, gak bisa saudara. Saya memulai dari apa? Dari yang istilahnya yang orang lihat dan orang belum tentu mau kerjain. Bagian saya memulai itu ngelipetin
bannernya penari, saudara. Ngangkatin speaker, ngegulungin banner-banner, itu pelayanan saya waktu 34 provinsi. Saya juga seperti saudara, duduk jadi jemaat. Saya ngegulungin banner. Waktu itu gini, saya supaya diajak sama Coach Iren ikut ke pulau-pulau, ya saya ingat banget. Daripada gua gak diajak ya, saya mau pelayanan, daripada gua gak diajak saya cari-cari kerjaan. Gak apa-apa deh Coach, saya gotong-gotong barang gak apa-apa. Saya angkut-angkut barang gak apa-apa saudara. Saya bayar sendiri saudara, tiket-tiket duit sendiri. Tapi saya gini, daripada gue gak diajak, saya gak diajak ke pulau-pulau, saya mendingan gulung banner gak apa-apa deh. Jadi orang-orang penari geletakin aja barang. Semua orang udah pergi makan, saya ngegulungin banner. Nanti ada yang copot, dipasang lagi. Saudara kalau tahu saudara, banner di seluruh awal pelayanan Mahanaim atau Bahtera, saya yang buat. Saya adalah pembuat banner pertama buat seluruh Bahtera. Kenapa? Karena Tuhan saudara. Karena gak ada yang punya. Terima kasih semua buat Tuhan. Saya cuman gini, gimana caranya membuat suasana itu beda. Tapi ternyata saya belajar yang namanya banner itu adalah pedang bermata dua. Senyawa kalau pemain banner itu harus yang namanya berpadu antara jiwa dan rohnya. Itu akan menghasilkan power yang ajaib, menghancurkan musuh-musuh. Itu semua saya belajar saudara. Dari apa? Dari nggak ngapa-ngapain. Kalau saya tahu saya bukan singer, bukan WL, saya selalu datang kalau mau kebaktian pulau-pulau, saya datang 2 jam lebih dulu saudara. Walaupun hamba-hamba Tuhan, 6 hamba Tuhan itu belum muncul di KKR, saya datang ngapain nih? Ngurapin semua mimbar, ngepelin mimbarnya, mau di Papua, mau di mana, mimbar ini semua saya lapin pakai minyak urapan, saya doain. Kadang-kadang saking udah semua selesai, saya ngedoain satu kursi demi satu kursi. Itu kerjaan saya awal saudara. Sampai akhirnya Tuhan angkat. Tuhan angkat bukan langsung bisnis saudara. Tapi karena Tuhan angkat dari seperti Ruth. Dikatakan apa? Naomi, saya mau pergi dulu ngambilin jelai-jelai yang dirontokin, yang ditinggal banyak orang. Dia pungutin, saya juga begitu saudara. Saya pungutin semua pelayanan pekerjaan yang tidak diambil oleh orang lain, saya pungut saudara. Karena saya tahu, menari pun saya gak bisa kok. Jadi saya pungutin. Saudara, ternyata waktu itu adalah step in masuk di masa musim menuai jelai. Sejak hari itu sejujurnya Tuhan itu banyak bicara. Di saat saya lagi ngelipet banner, di saat saya ngurapin, Tuhan tuh bilang gini, ke sebuah pulau. Nah pulau ini ada kandungan emasnya luar biasa. Kamu pelajari kandungan emasnya. Kamu kena pulau ini, di sini ada kacang mede yang sangat luar biasa. Kamu masuk ke pulau ini, kamu harus bangun perumahan ini. Kamu masuk ke daerah, saya ingat banget waktu itu di Jayapura. Lihat mukanya orang-orang dekil banget. Kenapa orang Papua itu senang sama orang Jawa? Karena mereka bermake up dan rapi. Saya pikir, saya liatin muka orang Papua, oh iya ya kalau make up parah juga ya. Gitu ya, sejujurnya maaf saudara kalau ada yang Papua di sini. Tapi itu reaksi awal saya. Saya sampai perhatiin, saya belajar bangun perusahaan kosmetik itu bukan dari saya bisa make up loh. No, saya belajar dari ngeliatin wajah orang. Oh iya ya, ini yang look nice, ini yang parah banget ya, seperti ini gitu ya. Kan terus belum guyon-guyonan teman, kalau mau cari pacar, kalau mau cari pasangan hidup ya. Dia bilang gini, hati bisa dipermak, wajah gak bisa dipermak. Nah, bagaimana cara permak wajah orang? Nah, mungkin saya menghasilkan perusahaan yang bagus. Dan saya mulai pelajari dari sisi marketing, dari sisi branding, dari sisi apa. Semua saya pelajari saudara. Sambil saya panggilin orang-orang yang bekerja. Seperti Yesaya 60. Raja-raja dunia akan bekerja bagi kami. Saudara, seperti Ruth saya mengambil itu. Dan saya merenungkan dan saya terus bekerja dan saya bekerja. Saya ketemu banyak-banyak orang. Sampai akhirnya saya sejujurnya saya melihat gini. Seperti Ruth ketemu Boas. Bicaranya bukan Boas yang dinikah sama Ruth, tidak. Tapi saya ketemu Boas-Boas yang sebenarnya mereka punya uang banyak. Tapi mereka bingung mau investasikan uang kemana. Bukan berarti saya ini langsung gini, mau ikutan gak mau nanam saham di perusahaan? Enggak. Bahkan banyak orang bilang gini, Lisa, saya tahu kamu orang yang dipilih Tuhan. Kamu bangun usaha ini, saya mau ikutan dong. Saya punya uang sekian, kamu silakan pakai. Nanti hitungannya ngembalinya gimana?
Karena saya pernah ngalami namanya utang banyak, saya nggak berani saudara pakai uang orang. Bahkan ada beberapa orang tuanya, teman-teman partner-partner saya nih, orang tua yang sudah tua-tua 65 tahun yang punya uang simpanan banyak. Dia bilang gini, anak saya tidak bisa dipercaya, please kelola uang saya. Please kelola uang saya. Saudara, saya dalam 7 tahun ini saya ketemu banyak yang seperti ini saudara. Saking kadang-kadang saya takut, apa sih yang sedang menghujani saya? Saudara, kalau saudara mau masuk di musim menua jelai, saudara karakternya. Yang pertama adalah karakter Rut. Sepakat dan memulai perjalanan yang baru. Di slide yang berikutnya. Yang slide yang pertama, saya ulang ya, slide yang pertama. Reaksi dan menentukan pilihan. Seperti Rut yang tadi, Allahmu lah Allahku, Tuhanmu lah Tuhanku, bangsamu lah bangsaku. Itu adalah reaksi waktu Tuhan ngomong, mau gak ikut? Mau. Mau gak ini? Mau. Jawab dulu mau. Nanti kamu akan tahu bahwa orang yang kamu ikuti adalah orang yang hidup di dalam roh takut akan Tuhan. Saudara cukup dengan sepakat dengan pemimpin saudara. Cukup saudara melihat dengan apa yang sedang mereka hidupi. Dan aplikasikan itu dalam hidup saudara. Maka saudara akan memasuki sebuah masa. Tentukan pilihan saudara hari ini. Slide yang berikutnya. Saudara, didik karakter saudara. Saudara, Bu Iren mengajarkan banyak karakter. Dan satu hal yang saya belajar adalah kesejatian dan ketetapan hati. Kita baca di Rut 2 ayat 11 dan 12. Saya bacain ya biar cepat. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak kau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Saudara, Boas bilang apa waktu ketemu Rut? Oh, gak usah cerita apa-apa. Telah dikabarkan orang kepadaku, kepada orang-orang yang punya uang atau kepada orang-orang yang Tuhan pilih untuk ketemu saudara. Dia sudah mendengar saudara itu siapa. Dia sudah mendengar dengan lengkap kata Boas. Sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Saudara punya karakter seperti apa? Saudara bisa dipercaya seperti apa? Saudara mengerjakan hal apa? Bukan hanya dari mulut saudara. Tapi orang-orang akan mulai membicarakan kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Orang-orang akan melihat bagaimana saudara bekerja. Orang-orang akan melihat bagaimana karakter Kristus dalam hidup saudara. Bagaimana saudara menjadi orang yang menjadi cermin keluarga saudara. Saudara, karakter itu penting. Kesejatian itu di dalam saudara, itu saudara harus bangun. Gak bisa, kalau saudara tahu saya nih orang yang tidak bisa dipercaya, mari bangun diri saudara. Setiap kali saudara udah mulai tidak bisa dipercaya, ayo ngomong diri saya bisa dipercaya. Saudara, biarkan itu dikeluarkan suara dari orang-orang lain. Saudara, saya melayani hambanya Pak Petrus Agung Purnomo sejujurnya 7 tahun terakhir kami sering traveling bersama. Ke satu bangsa demi satu bangsa. Saya belajar banyak hal. Tapi bukan berarti saudara, saya itu sempurna. Tidak. Saya belajar banyak sebagai fondasi dalam hidup saya. Tapi tetap saya ini tidak mau muncul saudara. Sampai kadang-kadang Bu Iren ngajak nih, ayo GGB. Saya sejujurnya gini, ya udahlah Bu Iren aja saya bantu dari belakang gitu ya. Karena kenapa buat saya gini, saya istilahnya gini, ada pelayanan saya selalu di balik layar gitu. Itu yang paling comfort buat saya. Sampai akhirnya satu ketika yang saya tadi bilang bahwa Pak Petrus Agung bilang, waktunya kamu muncul. Waktunya kamu dilahirkan. Kenapa kamu selalu sembunyi di belakang? Saudara jangan berpikir bahwa karena saya sudah punya perusahaan, memanage perusahaan-perusahaan, terus saya mau muncul gitu. Tidak. Saya lebih pilih yang di belakang. Tapi itu membuat saya sebenarnya bantet. Ngerti ya saudara? Membuat saya tidak bisa melahirkan ada destiny yang tidak sempurna dalam hidup saya. Hingga saya bilang gini, Tuhan saya gak mau seperti Orpa. Saya mau seperti Rut. Dan pada saat beliau ngomong gini, ayo kamu berani dan kamu pasti bisa. Saudara saya akhirnya memutuskan, membulatkan tekad.
Yang terlebih saudara tahu beliau sudah kembali ke rumah Bapa di sorga. Semakin hati saya semakin bulat dan semakin tekad saya bulat. Tadi lagu yang terakhir sebenarnya itulah lagu saya di Philadelphia. Tadi lagu yang dinyanyikan oleh Pak Lukas bahwa bulatkan hatimu dan maksudnya tekadmu gitu ya. Itu lagu waktu saya dapat dari Tuhan di Philadelphia. Tadi waktu nyanyikan saya kaget dan saya tahu. Dan sebenarnya itulah saya memutuskan gini. Oke, saya membangun seperti yang Tuhan mau. Saya bilang gini, Tuhan engkau akan membangun sebuah tanah perjanjian yang baru. Pada saat beliau pulang akhirnya saya membulatkan iman dan saya mulai step in masuk ke sebuah perjalanan kemuliaan Tuhan. Saudara, saya mau tunjukkan sebuah video. Istilahnya karena membulatkan tekad. Seperti Ruth, saya mulai masuki yang namanya musim menuai jelai. Tuhan menyuruh saya membangun sebuah sekolah dan di dalam sekolah itu ada pelayanan rumah roti, pelayanan dapur umum, rumah singgah dan sebagainya. Sejujurnya karena saya sepakat dengan gembala, dengan beliau dan apa yang beliau ngomong sepanjang perjalanan 2 minggu tahun lalu Februari hari ini dilahirkan. Jadi persisnya 17 Januari saya minta Bu Iin untuk meresmikannya dan hari ini mungkin videonya bisa ditayangkan. Waktu saya terima rema dari Tuhan dan saya membulatkan tekad setelah beliau pulang, pembangunan ini dimulai. Pembangunan ini disiapkan dalam waktu 7 bulan. Penggambaran dan struktur dan sebagainya kita siapkan 3 bulan. Dan pembangunan total dari mulai pancang sampai jadi bangunan itu totalnya adalah 4 bulan. Saya lihat hari-hari inilah sekolah yang namanya Alpha Omega. Kami bangun di atas tanah 4 hektar di daerah Tangerang, persis dekat 45 menit dari Airport Soekarno-Hatta. Saya bangun sekolah, kami bangun bersama-sama dengan saudara-saudara kami sebuah sistem sekolah yang berbeda. Sebenarnya saya pelajari sistem sekolah ini di Finland dan di Jepang selama 4 tahun terakhir, tapi saya seperti orang yang tidak berani untuk maju. Ini waktu pembukaan kami buka pasar murah, sekitar daerah wilayah tempat sekolah ini semua daerah kumuh. Benar-benar kalau mereka mau pergi sekolah dan sebagainya sangat susah. Dan kami memang punya sekolah dulunya kecil, ukurannya kira-kira 1000 meter, 3 lantai. Tapi hari ini kami pindah ke tanah 4 hektar. Dan Tuhan percayakan yang baru. Terima kasih untuk dapatkan kami tahu lebih dari segalanya yang kami buat. Buat saya ini adalah benih dari beliau. Dan kenapa saya putarkan? Karena tadi Tuhan ingatkan bahwa cerita bahwa inilah benih yang beliau sudah tanam buat kita semua. Ini kami buat perjanjian darah dan perjanjian garam bahwa selamanya Tuhan akan memproteksi dan selamanya Tuhan akan bertahta di tempat ini. Bangunan ini bentuknya shofar kalau dari atasnya saudara. Jadi 4 shofar yang ditiupkan, yang di tengah itu seperti diamond. Kami sedang menyelesaikan bangunan kedua yang akan selesai bulan depan, bentuknya bintang Daud. Saya bersyukur dan berterima kasih apa yang Tuhan sudah percayakan. Dan saya terima kasih untuk apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita. Mari Coach Iren. Terima kasih. Dia ikut saya, ya begitu saya mau full time di Mahanaim, beliau datang. Ya, dan kita sama-sama saya melihat perubahan karakter, bagaimana dia tetap hineni sampai hari ini. Saya bangga dengan dia dan Sugi suaminya. Beliau sudah jadi orang hebat sebetulnya, tapi tetap submit ke saya ya. Dia tetap melayani saya dengan humble ya. Kadang-kadang dia memang nganggap saya cici, tapi kalau suaminya lebih nganggap saya mami ya. Tapi mereka itu adalah seperti anak-anak saya. Dan saya melihat untuk kita berbobot, kita butuh punya karakter. Karakter itu penting sekali. Dan semakin diangkat ke atas, semakin kita menjadi hineni. Karena kita ini cuma alatnya Tuhan. Ya,
Saya mau nutup seperti tadi pagi saya kesaksian. Saya belajar bukan saya mau membanggakan diri. Saya tahu hari-hari ke depan saya terus kadang-kadang saya gentar juga. Tapi saya bilang Tuhan pegangi hati saya. Jamin hidupku untuk saya selalu merespon dengan benar. Saya tadi cerita bahwa hampir 5 tahun yang lalu. Saya ini sudah dengar suara Tuhan dari tahun berapa ya, yang paling jelas saya lihat penglihatan, saya dengar suara Tuhan. Itu tahun 98 sangat jelas. Ya sangat jelas artinya lihat vision itu tuh bisa setengah jam lama gitu. Tapi tahun 2012 hari itu terjadi saya gak dengar apa-apa dari Tuhan. Tapi waktu itu saya mau pelayanan, saya punya 2 anak. Satu Nancy yang bersama saya di sini, satu lagi anak saya Yohanes Ricky. Dan Ricky itu umur 21 tahun hari itu. Dan dia baru selesai pulang dari Malaysia, baru selesai kulineri, sekolah kulineri. Dan dia lagi on the job training untuk jadi chef. Lalu waktu itu saya tanya dia, apakah kamu mau ikut mami enggak? Enggak mami, enggak bisa orang lagi training. Setelah selesai itu, Tuhan enggak ngomong apa-apa. Akhirnya malam kami masih bebean, tapi dia enggak cerita. Dia juga enggak ngerasa apa-apa, saya juga enggak ngerasa apa-apa. Tapi pagi-pagi jam 2.30 pagi, itu orang lagi enak tidur. Saya ditelepon dengan dia dengan jerit-jerit, mami kebakaran. Saya masih kirain ini mimpi. Kebakaran di mana nak? Di kamar mami. Saya kaget, saya bilang begini, cepet turun. Karena kamar saya di atas. Cepet turun. Gak bisa mami, apinya udah besar banget katanya. Terus akhirnya singkat cerita saya tanya papanya kemana. Katanya papa gak tahu, udah panik banget. Saya hari itu seperti ibu yang tidak berdaya. Tapi saya cuma ingat, saya harus berdoa. Saya berdoa, Tuhan dalam nama Yesus aku perkatakan apinya berhenti. Apinya stop. Mendadak mati teleponnya. Saya coba telepon lagi, enggak bisa. Ternyata dia telepon kakaknya. Kami itu bertiga sangat dekat. Kakaknya jerat-jerit, cepat turun. Mendadak push mati. Di situ Tuhan baru bicara, anakmu pingsan, cepat pulang. Saya buru-buru pulang. Di tengah jalan saya telepon pemimpin, saya telepon teman-teman. Yang ngangkat cuma satu, istrinya teman saya. Ada apa? Katanya rumah saya terbakar. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Tolong doakan ya, sepakat untuk apinya berhenti. Tapi di perjalanan saya berbahasa roh. Saya sangat mengerti. Saya tangkap yang ilahi. Bahwa ujian gak pernah datang dari Tuhan. Tuhan gak pernah iseng-iseng rumah kita kebakar. Gak pernah. Tapi Tuhan itu iblis, kerjaan iblis. Jadi mendadak saya langsung ngomong begini. Iblis denger ya. Engkau tidak bisa menghentikan langkahku. Engkau tidak bisa menghentikan lariku. Aku akan tetap finish strong. Karena mendadak seperti begini. Iblis bilang gini. Coba kamu serahkan semua karirmu untuk Tuhan. Kamu serahkan keluargamu untuk Tuhan. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Itu seperti di hari ini cepat sekali itu bayangan. Makanya saya ngomong iblis dengar. Kau tidak bisa menghentikan langkahku. Aku akan tetap finish strong. Begitu sampai di rumah saya lihat rumah saya terbakar sendiri. Jadi cuma karena koslet dan kiri kanan gak kena, puji Tuhan. Dan hari itu saya turun, saya lihat suami saya sudah bingung wirawiri. Dia bilang gak bisa masuk. Saya diam aja, saya coba masuk. Ada 3 mobil pemadam kebakaran sudah depan rumah kami. Tapi petugasnya banyak di bawah, tapi cuma 2 yang di atas. Saya bilang saya mau masuk. Ibu jangan masuk, mau ngapain? Anak saya ada di dalam. Hah, kata dia. Akhirnya dia bilang jangan, panas bu, jangan. Saya diam lagi. Saya angkat tangan depan pintu. Saya bilang dalam nama Yesus. Kita mesti ngerti kita punya otoritas ya. Di dalam nama Yesus aku perintahkan api berhenti, stop. Tapi saya bilang izinkan saya masuk. Lalu mungkin petugasnya lihat saya tenang. Ibu mau masuk? Saya bilang mau. Ya udah silakan. Saya masuk tanpa tunggu Nancy, tanpa tunggu suami saya. Saya masuk, tapi 5 petugas ikut saya di belakang. Saya ini suka bercanda sama Tuhan. Siapa yang nolong siapa ya? Tadi saya mau masuk katanya panas, tapi saya masuk dia ikut 5 orang masuk.
Tapi sesungguhnya rumah saya sudah habis. Karena sebelum terjadian, itu baru sebulannya sebelumnya, didapati ada ratu rayap di rumah. Jadi udah kena rayap. Jadi semua yang di atas second floor itu udah jatuh semua, udah puing-puing. Saya naik tangga udah gak bisa karena situ udah puing-puing. Begitu saya naik dengan sekuat tenaga, saya pakai disiram. Yang lagi di luar itu lagi menyiram. Dan saya tahu waktu saya mau masuk ke rumah saya, aduh rumah ini pasti disiram pakai air got. Pakai air kali yang jelek gitu loh. Kalau sekarang udah lebih bagus, sekarang yang dulu tuh kotor gitu. Jadi waktu disemprot itu, saya belajar dalam hidup saya ikut Tuhan. Saya gak pernah keluar kebun binatang. Yang keluar adalah puji Tuhan, haleluya. Orangnya gini, ngapain ibu? Saya mau cari anak saya. Saya lihat kamar semua udah habis. Kecuali kamar saya masih kelihatan kamar sendiri ya. Lemari, ranjang semua lagi terbakar. Saya gini, saya mesti cari anak saya. Saya coba ke sana, gak ketemu. Saya lihat di tempat saya doa. Dia bilang gini, ada kaki, ada kaki, ada kaki katanya. Sesungguhnya Bapak Ibu, saya tidak bisa membedakan antara kaki yang terbakar dengan puing-puing. Karena semua kamar saya sudah penuh dengan puing-puing. Akhirnya dia bilang turun dulu, saya akan lapor komandan. Begitu saya di bawah, saya gak peduli lagi dengan darah yang keluar dari kaki saya. Tapi begitu kantong jenazah turun, saya lari-lari bertiga dengan papanya, dengan Nancy. Tapi begitu mau masuk mobil saya bilang papa di rumah aja karena gak ada orang di rumah. Begitu saya jalan, kantong jenazah di samping. Saya duduk, ada pemimpin yang telepon saya. Dia bilang gimana? Saya bilang rumah terbakar, anak sudah terbakar. Tapi jangan takut, iblis tidak bisa menghentikan lariku. Iblis tidak bisa menghentikan langkahku. Aku akan tetap finish strong. Bengong orang yang begitu. Tapi saya ngomong bolak-balik begitu. Setelah itu saya baru tahu. Tuhan bilang ketika engkau perkatakan itu sinkron di kamu ngomong. Pikiranmu dengan hatimu jadi sinkron. Engkau jadi percaya bahwa engkau akan tetap finish strong. Dan itu di tengah, singkat cerita. Bagaimana saya lihat anak saya kalau bukan Tuhan. Gak mungkin kuat. Dia terbakar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hanya sininya masih pink, masih fresh. Dan saya bilang ini Tuhan. Nah, kita ketemu lagi di surga. Tapi setelah itu Tuhan ingatkan saya. Tuhan ini yang pegang kendali dalam hidup kita. Saya lupa kalau dokumen asli saya sedang saya keluarkan dari safety box 3 hari sebelumnya. Karena saya mau beres-beres, mau nata-noto. Bahkan fotokopi ada di situ. Saya lagi duduk di RSCM lagi nungguin jenazah lagi dibersihin. Tuhan bilang gini, dokumenmu asli semua ada di rumah. Saya kaget. Iya Tuhan. Tuhan bilang segera panggil pasukanmu. Telepon suruh mereka ambil. Saya telepon pasukan dia bilang aduh panas banget. Saya bilang pasti ada jalan keluar. Kamu coba masuk ambil kantong plastik sampah. Kamu masuk ngambil, saya kasih tahu tempatnya di mana-mana. Hari ini saya mau bersaksi. Semua dokumen asli saya selamat. Bahkan yang mulai dibakar itu adalah kopi kartu keluarga cuma baru setengah. Tapi hari ini gak ada yang hilang. Bahkan jewelry saya emas-emas semua itu selamat. Tuhan ngomong sama saya gini, waktu itu aku kasih pilihan ke anakmu. Apakah engkau mau pulang ke surga atau kau mau tetap di dunia? Anakmu pilih pulang ke surga. Oleh karena itu, nak percaya kalau anakmu milih tetap di dunia, dia tidak akan terbakar seperti itu. Tapi karena dia pilih pulang, aku buat tidak sia-sia nak. Aku buat dia membayar harga buat bangsa. Waktu itu memang Tuhan ngomong sama saya, kalau dia mati buat kita Yohanes 3 ayat 16. Tapi anakmu mati 1 Yohanes 3 ayat 16. Dia mati buat saudara-saudaranya. Dan dia mati buat bangsa. Dan waktu itu Tuhan bilang, sesungguhnya saya lihat Tuhan ajaib. Di salah satu ibadah dikatakan saya diuji seperti Ayub. Tapi didapati seperti Mas Murni. Saya pikir itu cuma ayat lah ya. Yang untuk menyenangkan dan comforting me. Tapi ternyata enggak. Begitu saya selesai kubur anak ini. Anak buah saya ngitung persembahan di luar orang yang ngasih saya langsung. Kaget kalau bukan rekayasa Tuhan. Itu 9999 mulainya.
Gak mungkin ada buat begitu 999 1000. Dan Tuhan bilang kalau engkau beli batangan emas 24 karat. Di atasnya tertulis 9-nya 4 kali. Nah, responmu membuat engkau seperti emas murni di hadapanku. Hari itu saya lihat Lisa dengan semua, itu semua membantu semua. Saya ini gak ngapa-ngapain. Tapi saya lihat, thank you. Saya lihat bagaimana Tuhan atur semuanya. Saya dikasih tanah di San Diego Hills, itu tanah kuburan paling mahal. Dan gak pernah satu kebetulan. Itu namanya Crown 7, Crown 7. Dan anak saya suka angka 7. Dan anehnya lagi dia meninggal tahun 5 Mei, 5 bulan 5 2012. 2012 kalau kita jumlah jadi 5. Tuhan bilang triple anugerah. Anehnya lagi dikubur. Saya waktu masuk mau ke pemakaman, itu ada tiang bendera, semuanya bendera merah putih. Waktu itu saya bilang gini, orang Mahanaim top, sampai ngurusin bendera merah putih dipasang semua. Saya bilang, saya pikir seperti itu. Ternyata setelah saya selesai penguburan, Tuhan bisa begini. Hitung nak, tiang benderanya ada berapa? Saya hitung, Bapak Ibu ada 15. Dan Tuhan bilang, nak triple anugerah akan turun dalam hidupmu dan keluargamu. Dan setelah begitu selesai kubur kan saya masih datang lagi sebulan. Karena mau ngurusin ini batu nisannya. Tahu saya gak pernah merancang-rancang. Saya bisa milih batu nisan 5 kali 7. Bayarnya berapa? 5.555.000. Saya bilang enough Tuhan. Tuhan nyatakan benar-benar. Waktu itu saya diurus sama Bu Lisa. Ini saya nginep di rumah dia. Waktu kita mau berangkat ke kuburan, masih ingat gak? Kita lihat di awan ada kereta. Ada seperti kereta menjemput anak saya. Saya kalau kasih tahu ya Tuhan atur sedemikian. Dia buat benar-benar dan saya lihat semuanya dan sesungguhnya saya bisa tenang karena di rumah duka. Tuhan waktu itu pemimpin peluk saya. Hari itu hati saya benar-benar baru sadar saya ini gak mimpi. Karena saya lihat semua teman saya yang dari garis keras ada di situ. Dan akhirnya saya doa, saya nyembah. Waktu saya nyembah saya lihat dia jalan di tamannya Tuhan. Kenapa saya tahu itu tamannya Tuhan? Karena berapa kali saya dibawa Tuhan lihat tamannya Tuhan di surga. Jadi saya tahu dia dah jalan like seperti ya Father and Son. Dia mau ngambil bunga-bunga kecil, tapi Tuhan geleng-geleng. Dan Tuhan buka dengan 2 hand bouquet kasih ke dia. Terus mata Tuhan dengan yang teduh. Dia natap saya. Dia bilang mempelaiku. Biarkan aku didik dia di sini. Dan saya tidak tahan. Dan itu dia bertanggung jawab. Dia buat saya jadi kesaksian. Waktu itu saya bersaksi di JKI. Waktu saya, sebetulnya hidup kita tuh gak ada yang kebetulan. Kan saya ngomong bahwa iblis engkau tidak bisa menghentikan langkahku. Setelah selesai kubur, saya ini punya tugas ngajar konsultan. Waktu orangnya bilang gini, mau ditunda gak? Saya ingat perkataan saya. Jangan ditunda. Go on. Lanjut. Kan tidak dihentikan. Habis itu saya ditelepon Impact-nya Semarang. Mau ditunda gak? Enggak. Lanjut. Saya lanjut, saya ngajar. Saya bahkan ngajar di konsultan. Di klien loh. Mereka kalau lihat saya kayak takut-takut gitu. Gimana mau mengucapkan selamat berduka cita. Begitu dia takut-takut saya bilang gini. Enggak apa-apa kok Pak, mau mengucapkan selamat duka cita ya. Dan saya bilang gini, enggak apa-apa, Tuhan baik kok. Sudah oke, anak saya sudah dengan di surga. Walaupun 3 tahun saya gak bisa lihat foto anak saya. Setiap kali saya lihat, hati saya nyut. Tapi saya mau bilang, Tuhan itu ajaib. Saya memilih untuk percaya dengan Tuhan. Bahkan saya dan Nancy gak pernah nanya kenapa Tuhan kau izinkan terjadi.
Sampai anak buah saya, satu hari saya lihat wajah dia tuh kayak gak sinkron gitu. Gak sinkron dengan hatinya. Saya bilang gini, ada apa dengan kamu? Udah kamu rendeman sama Tuhan, artinya saya suruh dia diam sama Tuhan. Akhirnya dia doa sama Tuhan, hari Minggu dia ngomong begini. Sesungguhnya hati saya bertanya-tanya, dia bilang. Saya tahu banget pemimpin saya gak pernah neko-neko, gak pernah macam-macam. Dia hidup cari uang, dia hidup untuk keluarga. Kenapa Tuhan tidak jagain anaknya? Rumah masih mending, hilang bisa dicari lagi. Kenapa Tuhan tidak jagain anaknya? Hari itu dia dapat jawaban. Tuhan bilang begini, waktu Yohanes di penjara, apakah aku datang jenguk dia? Enggak datang. Bahkan Yohanes sampai ragu-ragu nanya muridnya, betul gak? Apakah dia Mesias? Tapi waktu Yohanes dipenggal kepalanya, kita baca, Tuhan itu sedih, menyingkir dan berdoa. Waktu itu Tuhan ngomong sama anak buah saya, kamu lihat pemimpinmu, ketika dia lihat anaknya terbakar, apakah hatinya berubah? Tidak. Makanya dia didapati seperti Mazmur di hadapanku. Saya mau katakan itu bukan saya Bapak Ibu. Kalau bersandar sama kekuatan saya, mungkin saya marah dulu. Mungkin saya kecewa dulu. Tapi karena hidup saya ini untuk Tuhan. Saya selalu ikutin Tuhan. Tuhan ada apa? Saya sangat percaya satu helai rambut aja gak pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Apalagi hal yang terjadi. Walaupun saya gak pernah terpikir rumah akan terbakar. Dan Tuhan tidak bicara dulu. Saya mau katakan, kalau nanti terjadi apapun di depan, jangan pernah curiga sama Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Ayo selesaikan finish strong dengan karakter yang Tuhan taruh. Hari-hari ini teruslah berbuah roh. Teruslah jadi orang yang berbobot. Jadi orang yang bisa menjadi kesaksian hidup bagi banyak orang. Kalau saya kecewa hari itu, mungkin hari ini saya gak berdiri sini. Bahkan saya akan membuat begitu banyak yang orang, saya motivate banyak orang. Saya coaching banyak orang. Orang-orang ini akan terbawa kecewa. Saya cuma mau nutup ini dengan kesaksian. Yang seperti ini. Saya ngalamin, saya bisa cerita macam-macam. Kami berdua ini suka macam-macam. Suka dengar, suka ngalamin Tuhan tuh ajaib. Makanya ikut Tuhan tuh ajaib banget. Setiap hari ada aja keajaiban. Tapi saya mau katakan, yuk sama-sama saya. Bukan berarti saya lulus yang ini. Saya gak jaga hati-hati. Saya tetap waspada. Pegangi hati saya. Karena ujungnya, apa yang kita harapkan adalah upah kita di surga. Kita akan lihat upah kita di surga. Jangan sampai kita menyesal sampai di surga. Karena kita tidak merespon dengan benar. Itu saja biar jadi kesaksian. Yuk mari kita berdoa.